Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Babul insya'. Ini bab menerangkan tentang masalah insya'. Al-insya' yaitu adalah kebalikan dari kata khobar. Jelas itu? Maka kalau kita katakan khobar adalah al-kalam alladhi yahtamilu as-sidq wal kidhib, ungkapan yang tersusun yang ada kemungkinan di sana sidq, kebenaran dan kebohongannya, maka kita itu namanya khabar. Jelas itu. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Mungkin datang, faktanya, kenyataannya mungkin juga tidak datang. Itu namanya khabar. Beda kalau insya. Insya ini kebalikannya. Dia wal kalam atau al-murakkab alladzi la yahtamilu as-sidq wal kidhib, yang tidak ada kemungkinan benar atau bohongnya secara fakta. Jelas itu. Ini namanya insya. Ketika seseorang mengungkapkan daripada ungkapan tersebut tidak bisa kita katakan kamu bohong, kamu benar, kamu berdusta, kamu jujur. Misalnya orang bilang idrib Zaidan, pukullah Zaid. Gak bisa kita bilang bohong kamu, oh benar kamu, enggak. Jelas itu. Karena yang namanya insya memang bukan sesuatu yang yahtamilus sidq wal kidhib. Beda kalau khabar, kita bilang ja'a Zaidun, akala Zaidun, Zaid sudah makan. Mungkin aja dia sudah makan, mungkin belum. Mafhum itu. Nah, namun walaupun seperti itu, permasalahan yang kita kemarin sebutkan itu juga datang di sini. Ada di sini maksudnya. Seperti misalnya kemarin kita membicarakan tentang al-ghasr, maka di sini juga datang masalah ghasr tersebut. Masalah muta'allaqatul fi'il juga di sini datang. Jelas itu. Bisa terjadi daripada itu di dalam insya ini. Dalam artian bukan berarti karena insya ini adalah kebalikan daripada khabar, sehingga apa yang kita terangkan di dalam masalah khabar kemarin, ketika orang mendatangkan isnad khabari, katanya yaitulah li ifadatil hukum aw lazimil hukum. Terus nanti di situ ada masalah ghasr, muta'allaqatul fi'il. Oh, berarti ini karena gasim atau kebalikan daripada khabar, berarti masalah-masalah yang di khabar di sini enggak datang lah. Bukan seperti itu. Tetapi kita katakan yang kemarin itu bisa masuk ke sini. Jelas itu? Namun kenapa kok dibilang bab insya baru di sini disebutkan? Karena di dalam bab insya ada beberapa masalah yang tidak disebutkan di dalam bab qasr itu. Dalam artian ada tambahan di dalam bab insya ini. Mafhum? Yang tidak ada di dalam bab khabar. Walaupun masalah-masalah yang di dalam masalah isnad khabari kemarin datang juga di isnad insya'i ini, maka kita katakan ulama membedakannya untuk menambahkan permasalahan-permasalahan yang kemarin tidak disebutkan di dalam isnad khabari. Jelas itu? Karena walaupun insya ini insya juga ada isnad di dalam insya ini. Seperti idrib Zaidan, di sana idrib anta. Nah, di sini ada musnad ilaih, ada isnad. Namun insya-nya di sini insya isnadnya isnad insya'i atau isnad thalabi. Jelas itu. Nah, kemudian isnad insya ini para ulama lughah mereka ada mempunyai beberapa uslub di dalam menyampaikannya. Kembali itu semua di dalam pembicaraan tentang kalam. Kalam itu apakah cuma terbagi dua, yaitu adalah khabari sama insya'i, ataukah kita katakan terbagi tiga, yaitu adalah khabari,
insya'i sama talabi. Maka di sini ada khilaf. Yang mengatakan bahwasanya cuma ada dua, berarti kita katakan kalam gismahnya sunaiyah, cuma terbagi dua. Tapi kalau kita katakan bahwasanya ada tiga, maka namanya gismah sulasiyah. Mafhum? Ayo gimana gambarannya? Kalam katanya itu ada khabari, ada insya'i. Jelas itu. Yang barusan kita terangkan di awal-awal tadi, ma yahtamilu sidq wal kidhib lidati, itu adalah khabari. Kalau insya'i adalah ma la yahtamil dzalik. Jelas itu? Udah selesai sudah. Mereka bilang isim sunai antara khabari sama insya'i. Mafhum ini? Dan inilah yang disebutkan oleh para jumhur ulama, seperti misalnya Al-Imam As-Suyuti. Beliau sampai menazamkan, kata beliau, mahtamala sidqan lidzatihi khabar wa aksuhul insya wala salisagar. Kata beliau gini, mahtamala sidqan lidzatihi khabar wa aksuhu al-insya wala salisa qar. Apa maksudnya? Mahtamala sidqan lidzati, maksudnya mahtamala sidqan wa kizban lidzati, itu adalah khabar. Wa aksuhu, kebalikannya, itu adalah insya. Ada yang lain? Wala salisa gargada. Yang jisim ketiga itu enggak ada. Wala salisa gar ay alladhi istagarra fi kalamil ulama wa fi kalamil arab anna al-kalam cuma terbagi kepada khabar sama insya. Selainnya enggak ada. Mafhum? Hakada. Ayo, sebahagian daripada ulama bilang bahwasanya kalam itu terbagi tiga, yaitu adalah ada namanya khabari, ada namanya insya'i, ada namanya talabi. Nah, sudah jelas ini? Tiga ini. Maka namanya gismah sulasiyah. Terus apa perbedaannya antara khabar, talabi sama insya'i? Katanya ma yatahaggagu madluluhu qablahu, itu adalah khabari. Khabari adalah ma yatahaggagu madluluhu qablahu. Kalau insya'i ma yatahaggagu madluluhu ma'ahu. Kalau talabi ma yatahaggagu madluluhu ba'dahu. Nah, sesuatu yang apabila suatu ungkapan ya maksudnya, apabila sudah terrealisasi sebelum diungkapkan, kenyataan yang diungkapkan itu sudah terjadi sebelumnya, maka kita katakan itu namanya khabari. Adapun ungkapan yang tidaklah terrealisasi kecuali setelahnya, maka itu namanya talabi. Kalau yang berbarengan itu namanya insya'i. Misalnya kita bilang ja'a Zaidun, telah datang Zaid, berarti apa? Khabari. Karena apa? Terrealisasinya kedatangan bagi Zaid itu sebelum diungkapkan. Tapi kalau kita bilang idrib Zaidan, apa? Talabi. Insya'i. Talabi. Bukan insya'i, talabi. Kenapa kok talabi? Karena pemukulan tidaklah terjadi kecuali setelah pengungkapan. Tidaklah terrealisasi pukulan kecuali setelah diungkapkan. Talabi. Idrib Zaidan, pukullah Zaid. Gimana? Sudah terjadi pemukulan? Belum. Bersamaan dengan ungkapan? Enggak, setelah ungkapan. Ini talabi. Tapi yang berbarengan baru insya'i. Gimana?
Orang bilang misalnya orang bilang gini apa? Yaitu adalah ishtari minni hadzal kitab bi alaf. Belilah dari saya kitab ini 1000. Jelas itu? Akhirnya dia bilang Gabiltu syira. Jelas itu? Belilah dari saya kitab ini 1000 harganya. Akhirnya dia bilang Gabiltu syira bi alfin. Saya beli, saya terima pembeliannya 1000. Maka ini apa namanya? Insya. Karena jual beli tersebut berbarengan dengan ungkapan gabil itu. Sebelumnya bukan milik dia, setelahnya menjadi milik dia. Namun milik dia ketika dia ungkapkan, apakah setelah dia ungkapkan? Ketika dia bilang gabil itu berbarengan di sana menjadi milik dia. Paham? Sebagaimana dia bilang zawwajtuka binti titik. Saya kawinkan, saya nikahkan terhadapmu anak perempuan saya dengan mahar seperti ini dan lain sebagainya. Dia bilang gabiltu nikahaha dengan titik-titik bahar matku. Ini namanya apa? Insya'i. Karena ketika dia bilang gabil tuh pas berbarengan dengan itu terjadi daripada pernikahan dan orang tersebut menjadi istrinya sudah. Maka apa namanya ini? Insya'i. Paham gitu ya? Jelas itu? Nah. Ayo. Asy-Syaikh Ibn Hisham rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau di sebahagian kitab beliau memakai gisim sulasi ini. Di sebahagian kitab lain beliau pakai gisim sunai. Kadang beliau mentahqiq dan mentarjih yang ini, kadang beliau mentarjih yang satunya. Mafhum itu? Ala kulli hal, di sini memang ada kemungkinan seperti itu tergantung daripada kejadian. Fa ala kulli hal kita katakan kalau ala kalam yang gisim sunai seperti zawwajtuka binti ini masuk di dalam khabari. Tapi kalau iqbal minni asyira jelas deh. Maka dia bilang gabil tuh, maka itu masuk di dalam gisim talabi. Tergantung daripada siap kirinya. Namun kalau melihat daripada kejadian kapan terrealisasinya, maka ungkapan atau pembagian ulama tentang kalam terbagi 3 ini lebih akurat. Karena dia bisa membedakan akhirnya. Ini kejadian bareng sebelum apakah setelah. Ada after before-nya kalau istilah sekarang. Paham ini ya? Nah. Hakada. Kita kembali ke ungkapan musannif. Musannif ngikut yang mana beliau? Al-Zahir. Musannif pakai gisim sunai. Yaitulah khabar kata beliau terbagi 2. Antara kalam itu apa? Terbagi 2. Antara khabari atau insya'i. Nah, baru kalau musannif bilang kayak gini 2. Insya'i kalau khabari itu apa? Ma yahtamil as-sidq. Al-kadzib lidati. Nah. Aksuhul insya. Mafhum? Maksudnya. Nah, yang insya baru terbagi 2 kata beliau. Ada insya talabi, ada insya ghair talabi. Mafhum? Nah, kata mafhum itu. Jadi insya itu kata beliau terbagi 2. Setelah kalam terbagi 2, khabari sama insya'i baru insya'i lagi terbagi 2. Ada yang talabi, ada yang ghair talabi. Mafhum? Apa perbedaan antara insya talabi
sama ghair talabi. Talabi katanya ya adalah huwallazi fihi istida'a'u asy-syai' huwallazi fihi istida'a'un li syai'in, ya gitu ya enaknya, ghairi hasilin waqt talab. Ini dia. Huwallazi fihi istida'a'un li syai'in ghairi hasilin waqt talab. Yaitu adalah yang mana apabila ungkapan tersebut menuntut terhadap sesuatu yang belum terrealisasi ketika dia menuntutnya itu. Mafhum? Dia meminta sesuatu atau bantuan dan lain sebagainya, ketika diungkapkan belum terrealisasi, itu namanya talabi. Kalau ghairu talabi, maka itu adalah kebalikannya. Naam. Karena apa? Kalau ghairu talabi laisa fihi istida'a. Enggak ada di situ tuntutan sama sekali. Paham? Misalnya kita bilang yang talabi ini, ada orang yang bertanya, ma ajmalus sama, ma ajmalus sama, apa yang menghiasi langit? Ma ajmalus sama, apa yang menghiasi langit? Maka kita bilang nujumuha, yaitu adalah bintang-bintangnya. Maka ma ajmalus sama di sini adalah pertanyaan, apa yang membuat langit itu menjadi indah. Maka di sini apa? Talabi. Apa talabi? Yaitu adalah istida'a li syai' ghair hasil waqt talab. Dia meminta sesuatu yang belum ada ketika dia meminta. Dia minta jawaban. Apa jawabannya? Maka kita jawab nujumuha. Ini namanya apa? Talabi. Beda kalau dia bilang gini, ma ajmalas sama. Syuf. Ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit. Beda makna. Cuma gara-gara lu sama la, ma ajmalu sama ma ajmala. Kalau dia bilang ma ajmalas sama, maka ini insya ghair talabi. Insya namun ghair talabi. Mafhum? Kenapa? Karena dia mengungkapkan dan menjelaskan kepada kita tentang luar biasa, ta'ajjub namanya. Ta'ajjub bahwasanya langit luar biasa indahnya. Dan dia nggak menanyakan apa yang menghiasinya. Saya sudah mengagumi dan menurut dia langit pada malam hari itu sangat menakjubkan. Dan dia tanpa menanya apa yang menghiasinya. Beda kalau pertama, dia nanya apa yang membuat langit menjadi indah. Dia bilang bintang-bintang. Berarti di sini menuntut jawaban. Kalau di sini nggak ada menuntut jawaban, maka kita katakan ini adalah ghairu talabi. Para ulama balaghah mereka cuma membahas insya talabi. Kalau insya ghairu talabi nggak dibahas. Karena apa? Karena insya ghairu talabi fi quwwatil khabari. Ini kalau belajar mantiq nanti ada istilah fi quwwatil khabar. Kalau sudah fi quwwatil khabar, yaitu adalah ini sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam, dia sebenarnya adalah kalam khabari, bukan kalam insyai. Karena ketika dia mengungkapkan bahwasanya ma ajmalas sama, dia seakan-akan bilang bahwasanya ana ata'ajjabu min jamalis sama.
saya, karena ungkapan ma ajmalas sama fi quwwatil khabari itu kalau kita meneliti secara mendalam itu maknanya adalah khabari. Coba lihat. Makna ma ajmalas sama, ana ata'ajjabu min jamalis sama. Ini jumlah mubtada khabar ini. Dan dia mengungkapkan tentang ketakjubannya, yang mana ini terjadi dan mungkin benar dia takjub, mungkin enggak. Iya. Mafhum? Maka ini ihtamal as-sidq wal kadzib. Mafhum itu? Makanya kita katakan ghair talabi enggak usah dibahas di sini. Yang kita bahas ya adalah insya talabi. Makanya babul insya langsung bilang apa? Al-insya'ut talabi. Insya talabi. Insya karena talabi gimana? Gak usah dibahas. Li'annahu fi quwwatil khabar. Kalau fi quwwatil khabar udah taqaddam mabhasul khabar. Mafhum itu? Isnad khabari sudah selesai, sudah kita membicarakan tentang itu. Namun kita sekarang membicarakan tentang insya talabi. Ayo, mafhum? Jelas? Apa saja insya talabi? Maka insya talabi ada beberapa bagian. Yang pertama kata beliau adalah amrun. Jelas. Amrun. Ini kita hapus. Amrun. Apa? Amr yaitu adalah talabul fi'il. Menuntut seseorang untuk memperbuat sesuatu. Jelas itu? Idrib Zaidan. Berarti dia meminta kepada mukhatab untuk memukul Zaid. Makanya ini amar namanya apa? Adalah insya. Karena di sini ada talabul fi'il. Wala yahtamilu as-sidq wal kadzib li dzatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimu as-salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Nah, ayo surah Al-Baqarah. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Allah Subhanahu wa taala mengkhitab seluruh daripada makhluknya, wabil khusus al-mukallafin ya. Maka kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang mukallaf yang dikhitab, aqimu, perbuatlah, dirikanlah, kerjakanlah as-salata, salat. Berarti apa di sini? Talabul fi'il. Apa itu? Talabul fi'il. Wala yahtamilu sidqul kadzib. Oh ini bohong. Apa benar? Enggak, ini perintah nyata ini. Real ini, bukan main-main ini. Jelas itu? Nah, jangankan ungkapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ungkapan mukallaf saja disebutkan oleh para ulama, istanibuna kalamal mulghah. Mereka menjauhi sebisa mungkin ungkapan-ungkapan yang sia-sia. Masa Tuhan main-main? Ini enggak main-main ini. Perintah dari Allah Ta'ala untuk supaya orang mengerjakan sholat, menunaikan daripada zakat, dan ruku, melaksanakan ibadat bersama orang-orang yang melaksanakan ibadat ruku. Jelas ini. Nah, subhanallah. Ada sebagian orang bilang kayak gini. 2 kali kita pernah ketemu di acara orang tua gitu. Biasa kita kalau di acara-acara itu ada orang tua diemin aja. Apa dia ngomong ya. Selama itu tidak menyangkut daripada agama. Subhanallah, pernah kita ngomong ya, kita iyain ya. Ternyata tiba-tiba ngangkat suara. Ini Beb ya. Salat itu enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Masya Allah. Perintah salat itu ada dalam Quran. Seakan-akan dia mau menunjukkan tingkat dia. Ngapain sholat? Nggak ada kok dalam Al-Quran. Langsung kita jawab. Karena ini ngangkat suara, orang dengar semua, orang pada kaget. Otomatis kita mau nggak mau juga untuk izharanil haq, menampakkan yang benar gimana.
Kita bilang, kata siapa? Dia bilang kata guru fulan. Oh, Masya Allah. Kita bilang apa? Antum sama guru antum berarti tidak membaca Al-Quran. Simpel aja. Betapa banyak daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang perintah Allah SWT untuk kita sholat. Kalau dia bilang di dalam Al-Quran nggak ada sholat, berarti sama saja dia tidak membaca Al-Quran. Kalau istilah orang sekarang, that simple. Ini simple masalah ini. Ungkapan dia menunjukkan tentang etikatnya dan literasi dia. Maksudnya dia nggak pernah baca Quran berarti. Kata guru fulan berarti sama aja. Dia nggak baca, gurunya juga nggak baca. Banyak daripada ungkapan-ungkapan Al-Quran menerangkan tentang mendirikan daripada sholat. Dan qaidah al-amr lil wujub. Amr itu lil wujub. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yasrufu yang memalingkan, yang mengarahkan bahwasanya itu tidak wajib, dan itu pun harus dengan ahadits sahihah dan lain sebagainya. Nah, enggak sembarangan. Dan pastinya kita ketika mengerjakan daripada sesuatu, apakah ini sesuatu dituntut apakah tidak, baik apakah tidak, itu harus mengikuti arahan yang menciptakan. Bagikan perusahaan, kita kalau mau bekerja di perusahaan, ikutin arahan CEO-nya, bosnya, mandornya dan sebagainya. Jangan mengerjakan yang bukan pekerjaan karena belum tentu yang menurut kita baik itu baik menurut pimpinan. Akhirnya dia bilang, cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala banyak, gak perlu sholat. Iya, memang banyak cara mendekatkan diri, tapi yang dicari apa? Jelas itu. Makanya kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Kita bersungguh-sungguh pada sesuatu yang tidak dituntut, yang sudah dijamin, maksudnya sesuatu sudah dijamin, kita cari. Sedangkan kita malah teledor dalam sesuatu yang dituntut, itu menunjukkan atas butanya mata hati kita. Sudah nyata-nyata Allah Ta'ala minta agar kita melaksanakan sholat. Kalau punya harta yang mencukupi syarat harus dikeluarkan zakat, ya kerjakan. Ini sudah tuntutan-tuntutan yang kita dituntut oleh Allah SWT. Adapun masalah sampainya kita di suatu magam tertentu, atau misalnya bagi yang bekerja, kita disuruh bekerja, namun kita tidak disuruh untuk hasil tertentu. Nah, ketika kita mencari hasil yang itu sudah ditentukan, sedangkan kita teledor dalam pekerjaan, itu menunjukkan buta mata hati kita. Begitulah ibadat juga. Ini ada yang dituntut, sudah kerjain yang dituntut. Yang nggak dituntut jangan apa namanya. Kalau istilah orang Banjar itu jangan bisa-bisa, jangan semaunya kita. Karena sedangkan kita di dunia ini aja walillahil mathalul a'la, kerja di perusahaan aja nggak bisa kita ngerjain sesuatu yang semaunya kita. Kalau kita tugasnya di dalam admin misalnya, ya udah di bidang administrasi. Misalnya di IT ya di IT, cleaning service, bersih-bersih ya di cleaning service. Jangan cleaning service sekali-sekali membuka laptop atau mengatur saham atau mengatur administrasi. Karena menurut dia baik ini membantu orang-orang Indonesia, padahal bikin kacau berkas semua. Jelas itu. Maka kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kecuali melewati Nabi Muhammad SAW dan apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, inilah yang dituntut Allah Ta'ala. Jangan kita mencari jalan yang lain, bukan sesuatu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipinta kerjain dulu. Kalau mau nambahin silahkan. Jelas itu. Nah, ini maksudnya para talabul fi'il. Sudah jelas ini? Ayo. Yang kedua, yaitulah nahi ya. Apa? Kalau nahi, tolak juga. Tolak? Gimana? Nahi, tolak. Tuntutan apa? Tolabul kaf. Dituntut untuk meninggalkan pekerjaan itu. Nahi namanya. Nah, hakata. Ayo.
Di antaranya misalnya orang bilang la tadrib Zaidan. Nah, jangan pukul Zaid. Ini tuntutan agar kita jangan mengerjakan itu. Jelas itu? Nah, nahi namanya ini ya, larangan. Ayo, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati daripada perbuatan zina. Mendekati saja apalagi memperbuatnya. Min babil aula. Hakala. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini adalah talabul kaf. Terus lagi. Yang setelahnya wa doa ya. Apa doa? Doa yaitu adalah talabul fi'il ma'at tazallul wal khudu'. Talabul fi'il ma'at tazallul wal khudu'. Kita menuntut agar diperbuat sesuatu itu, namun dengan cara merendahkan diri, dengan cara meminta dan pengharapan yang benar-benar. Itu namanya doa. Jelas itu? Ayo. Dan inilah permintaan-permintaan kita kepada misalnya orang tua kita, kepada bos kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa, karena kita meminta dengan merintih, dengan merendahkan diri. Itu namanya doa. Nah. Ayo. Qala ta'ala wa ma kana qawluhum illa angalu. Apa mereka mengatakan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu semua doa-doa yang dipanjatkan ma'at tazallul wal khudu' wat tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Hakada. Nah, orang banyak sekarang, saya padahal minta terus, doa terus, kok enggak dikabulin? Hah? Gimana doa? Kadang ngomong doang, tapi pikiran kemana? Gak ada tazallul semua. Yang namanya doa itu memang doa. Rabbana ighfir lana dan lain sebagainya. Rabbi firli wa liwalidayya. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin ma'at tazallul wal khudu'. Ini gimana? Seakan-akan ada bos di belakang, minta uang. Uang mana uang? Minta benar-benar. Bos, Ustaz, ayah, minta. Ini bukan doa, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Ente belum berdoa ente. Makanya nggak kabul-kabul sampai sekarang. Mana permohonan yang sungguh-sungguh? Mafhum gitu ya? Ini doa. Ayo, terus apa setelahnya? Nida. Talabul iqbal. Talabul iqbal biharfin naba ad'u. Dia menuntut agar seseorang menghadap dengan haraf yang menggantikan daripada posisi ad'u. Karena ketika kita bilang ya abdallah, apa artinya? Ini ya menggantikan daripada ad'u. Makanya abdallah mansub. Kenapa? Karena ya itu menggantikan daripada ad'u abdallah. Maka ya dan teman-temannya itu adalah pengganti daripada ad'u. Meminta agar orang menghadap dengan harf yang menggantikan daripada ad'u, itulah yang dinamakan nida. Naam. Ayo. Terus apa setelahnya? Wa tamannin. Ya. Ganti ya. Apa tamannin? Tamannin yaitu adalah talabu syai' al-mahbub. Semua talab ya. Dari talabul kaf, talabul syai', talab ini aja lah talabul iqbal. Ini talabul asy-syai' al-mahbub walau kana tahaqququhu muhalan.
Menuntut sesuatu yang dia sukai sekalipun terrealisasinya nyatanya itu mustahil. Itu tamanni namanya. Angan-angan kan kalau istilah orang bahasa Indonesia itu. Angan-angan. Itu namanya apa? Tamannin. Naam. Seperti ungkapan penyair laitasy syababa ya'udu yawman. Ayo, laitasy syabab ya'udu yawman. Coba saja masa muda kembali lagi. Sehari aja. Enggak mungkin ini. Jelas tamanni namanya. Nah, sebagian menambahkan taraji juga. Ya, itulah sesuatu yang yurja husulu. Kalau ini lam yurja husulu. Ayo, ala kulli hal. Bisa tamanni atau taraji, bisa masuk di dalam satu. Nah, istifham. Terakhir, istifham. Ayo, istifham. Ya, itulah huwa talab an tahsula fi dzihn suratu syai' al-mustafham anhu. Al-mustafham anhu. Ini dia istifham. Menuntut bahwasanya terjadi di pikiran, menancap di pikiran gambaran yang pengen dipinta agar sesuatu tersebut dipahami. Maksudnya apa? Menuntut pahaman. Istifham namanya. Sin dan ta talabiyatan kalau istilah ulama-ulama yang membahas tentang ma'ani al-wazn. Sebahagian ulama sharaf itu ya'tani dengan ma'ani, dengan makna-makna wazn itu. Ini wazn tambahan sin dan ta itu talabiyatan. Itu. Nah, seperti misalnya kita bilang ainal kitab. Jadi di mana kitab? Nah, kita ini talab antah sulafidin surat syair besar, meminta agar tergambar sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Posisi di sini ya. Dia nggak tergambar berarti. Kitabnya tergambar. Posisi kitabnya di mana? Akhirnya orang jawab di mana fiddar atau fil maktabah. Di maktabah baru tergambar. Oh, kitabnya ada di maktabah. Paham? Berarti dia dari tadi nggak tergambar di mana kitab itu. Tabu semua itu, jelas ya, nggak tahu. Ternyata di maktabah kata orang. Oh, di maktabah, iya, perpustakaan. Langsung dia tergambar, oh kitabnya di perpustakaan. Apa misalnya? Faugal kursi misalnya, di atas meja besar, kursi bahasa Arab. Nah, ayo, kata. Itu namanya istifham. Sudah jelas ini? Ayo. Terus apa setelahnya? Wagat taji'u li ghairi dhahiriha. Wagat taji'u li ghairi dhahiriha Wa yaji'u talab. Nah, Surat jadi terkadang kata beliau ungkapan ini kharaja an muqtadad dhahir. Jelas itu. Karena memang seperti inilah di dalam ilmul ma'ani yang penting kita ungkapannya itu muwafiq li muqtadal hal wa in kana lam yuwafiq wa illam yuwafiq muqtada adh-dhahir. Makanya apa kata beliau tadi? Wagat taji'u li ghairi dhahiriha. Terkadang dia tidak sesuai dengan yang zahirnya, nampaknya daripada ungkapan tersebut. Namun dia menyesuaikan dengan apa? Muqtadal hal. Naam. Seperti yang kita terangkan misalnya al-amr lil wujub. Terkadang ada amar itu lil ibahah dengan dalil-dalil, dan ini biasanya dibahas oleh para ulama dalam usul fikih tawassul. Sebenarnya itu pembahasan balaghah itu. Di kitab-kitab balaghah yang besar dibahas itu. Namun mutaakhirin banyak yang tidak menggambarkannya lagi di dalam ilmu balaghah karena para ulama usul fikih yang jauh lebih luas membahasnya untuk sesuai dengan pembahasan mereka, dan mereka mempraktekkannya dengan contoh-contoh di sana karena berkaitan dengan ahkam asy-syar'iyyah. Makanya di sana akhirnya panjang lebar. Makanya kalau kita baca usul fikih, pasti kalau sudah masalah amar nahi itu terkadang dia
katanya atur seharusnya lil wujub, terkadang lil ibahah, terkadang ini. Ini sebenarnya kalau di dalam istilah balaghahnya dia keluar daripada muqtadal zahir ila muqtadal hal. Mafhum itu? Naam. Di antaranya qauluhu ta'ala wa minal an'ami, di antara daripada hewan-hewan ternak, hamulatan wa farsha. Di antara daripada hewan ternak, hamulatan. Apa hamulatan? Bisa dijadikan hewan yang mengangkut barang, hamulah. Wa farsha. Apa farsha? Ya adalah yang tidak bisa ditaruh barang di atasnya, tidak bisa ngangkut apa-apa. As-sighar minal ibil misalnya. Unta-unta yang masih kecil. Apa? Terus setelahnya? Wa bil an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullah. Nah, di antara daripada hewan ternak ada yang bisa dijadikan barang, yang bisa membawa barang, ada juga yang enggak, maksudnya masih kecil. Makanlah. Kulu, apa sini kulu? Fa'il amr. Al-asal lil wujub. Tapi di sini kharaja an muqtadad zahir. Sehingga makna di sini kulu ibahatan, secara mubah, bukan wujuban. Kulu mimma razaqakumullah. Naam. Maka di sini kita katakan kulu libayanil ibahah. Kok bisa libayanil ibahah? Bukankah fi'il amr itu lil wujub? Kok bisa khuruj an muqtadal zahir ila muqtadal hal? Karena apa? Li'annahu fi ma'radi al-imtinan. Jelas ya? Karena ini pembicaraan fi ma'radil imtinan, di dalam memaparkan dan menjelaskan tentang pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita hayawan, binatang-binatang ternak, ada sapi, ada domba, ada apa semua ini? Imtinan namanya, anugerah daripada Allah taala. Maka makanlah anugerah secara ibahah. Enggak dilarang bagi kalian untuk makan itu. Ma'radul imtinan. Makanya kita katakan ini ibahah. Maka di sini kharaja an muqtadal zahir. Naam. Ayo. Nah, terus apa setelahnya? Wa yaji'u talabu bi suratil khabari li gharadin. Nah, ini pembahasan terakhirnya. Wa yaji'u at-talabu bi suratil khabar li gharad. Terkadang kan talab tadi dengan doa, dengan amar, dengan nahi. Ternyata talab namun dengan suratil khabar, dengan gambaran khabar. Sebagaimana tadi yang ghair talabi, itu pakai surah talab dia. Pakai surah insya. Namun fil haqiqah itu adalah khabari. Jelas itu. Nah, begitulah juga yang talabi qad yaji'u bi suratil khabar. Naam, wa yaji'u talabu bi suratil khabar. Li gharadin, karena ada gharad. Di antara daripada gharad yaitu adalah at-tafa'ul. Jelas itu. Di antara tujuannya adalah at-tafa'ul di antaranya. Contohnya, waffaqanallah wa iyyakum fima yurdi. Waffaqanallah wa iyyakum fima yurdi. Telah memberikan taufik terhadap kita. Siapa yang beri taufik? Allah. Saya, teman-teman semua, wa iyyakum, dan kalian semua, di dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tahu kita diberi taufik? Sudah diberi taufik? Kata beliau, ini surahnya khabari. Telah diberi, seakan-akan kita mengkhabarkan.
saya telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan gitu. Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada saya dan kalian. Jelas itu? Nah, dan ini ungkapan yahtamilus sidq wal kadzib. Namun kita katakan ini walaupun surah hanya khabar, namun kita katakan secara hakikah ini adalah talab. Karena waffaqana Allah wa iyyakum fima yurdi, artinya apa? Allahumma waffiqni. Jelas itu? Waffiqni atau waffiqna fima yurdik. Ya Allah, apa di sini? Doa sebenarnya. Doa. Doa agar Allah SWT memberikan kita semua taufik, kekuatan di dalam ibadat sehingga kita mendapatkan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini. Namun di sini kita pakai sighah khabar. Kita meminta untuk diberi taufik, tafaul. Tafaul di sini apa? Seakan-akan sudah diberikan taufik. Jelas itu. Seakan-akan gini kita bilang, kita meminta, namun seakan-akan kita telah merasakan permintaan tersebut. Litahagguq dirinya. Bahwasanya kita sudah tahagguq, kita sudah dapat taufik itu. Jelas itu? Nah, jadi apa? Kita dengan sighah madhi tersebut memberikan faedah bahwasanya sudah terjadi taufik dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya taufik itu sudah kita rasakan dan bakalan kita jalani pemberian anugerah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sighah doa pun orang enggak pakai mudhari'. Karena kalau mudhari' masih mustaqbal. Yuwaffiquna Allah, jangan pakai madhi. Nah, di antaranya sakanallahu qulubana. Sakanallahu qulubana. Telah menenangkan hati kami Allah SWT. Allah Ta'ala telah menenangkan hati kami. Sakanallah. Sakanallahu qulubana. Allah Ta'ala telah menenangkan hati kami. Jelas itu. Ini kadang yang ngomong itu hatinya lagi gundah gulana, lagi sedih. Jelas itu. Namun dia menuntut dengan sighah khabar, ittafa'ul, bahwasanya dia pasti bakalan merasakan ketenangan yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ma'at tayaggun fil husul wa tafa'ul bidzalika bi annahu sayahsul dzalik. Dia meminta tersebut dengan sighah khabari karena dia meyakini bahwasanya dapat dan merasakan daripada ketenangan tersebut. Subhanallah, ketenangan ini luar biasa, sesuatu yang ajib, samar. Ayo bayangin, orang kota ke kampung, di kota ke kampung, ke pedesaan, ke gunung-gunung, nyari air terjun, nyari hutan, nyari ini, naik mendaki gunung. Subhanallah. Orang kampung yang di daerah pesisir pantai ke kota, ke mall ini dan sebagainya. Jelas itu. Orang miskin mengharapkan supaya punya mobil. Orang kaya mau sepedaan ya. Jelas itu. Orang-orang yang di perkampungan yang jalannya hancur, rusak, menginginkan jalan itu diaspal dengan bersih. Subhanallah. Orang-orang kota yang hidup enak pada jalan bersih, mereka malah off-roadan di perkampungan. Becek-becekan. Apa itu semua? Semua yang mereka cari adalah ketenangan. Sebenarnya ketenangan yang mereka cari itu bukan dengan tempat, bukan dengan suatu keadaan tertentu. Ketenangan adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT berfirman surah Al-Fatihah itu, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hati dan jiwa-jiwa orang yang beriman. Makanya kalau orang lagi galau, lagi banyak pikiran, stres, nggak usah kemana-mana,
Nggak usah jauh-jauh. Ya walaupun itu asbab yang membantu. Tapi kalau dia paham tujuan hidup, kemana akan berakhir, lain sebagainya, bakalan paham. Oh ternyata ketenangan ini karena anugerah daripada Allah Ta'ala. Pinta dengan yang memberikan anugerah. Dengan itulah mendapat ketenangan. Asbabnya ya nggak jadi masalah. Dia asbabnya mungkin ke gunung, refreshing ke sini ke sana lain sebagainya. Tapi kalau cuma sekedar jalan doang ini lain sebagainya, maka itu bisa-bisa menjadikan tambah kacau daripada kehidupannya. Sebagian orang gimana? Di rumah gusar ini lain sebagainya sama anak sama istri. Kemana? Ke diskotik, nyari biduan dan sebagainya. Ketenangan Allah Ta'ala yang memberi, Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Kok mencari ketenangan dengan sesuatu yang diharamkan? Gak bakalan tenang hidupnya, tambah kacau. Karena ketenangan Allah Ta'ala yang beri, carilah supaya yang memberi itu meridhoi kita, sehingga diberikan ketenangan tersebut. Makanya ketenangan tidak bakal didapatkan di dalam kemaksiatan. Semakin orang masuk ke dalam maksiat, ketika dia pusing, maka semakin kacau, hancur lebur hidupnya. Pusing pikiran, minum-minuman keras, narkoba, tambah kacau. Pusing gara-gara uang, main judi misalnya, akan tambah hancur hidupnya. Pusing di dalam rumah tangga, main perempuan, main biduan, main ini, tambah hancur kehidupannya. Tambah hancur. Wahakata. Waffaqanallah wa iyyakum fima yurdi. Wa sakanallahu qulubana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Babul fasl wal wasl. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.